Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa yang pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, jangan lupa melakukan absensi di ruang pintarnya. Anak-anak, pada pembahasan pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang partisi hard disk, di mana pada pelajaran partisi hard disk ini melengkapi dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita membahas tentang materi closed source, terutama pada pengisian operasi sistem Windows 7. Lah, partisi hard disk ini masuk di mananya? Jadi partisi hard disk, jadi ada foto ini adalah foto hard disk atau storage ya, yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian partisinya ada di bagian mana? Jadi partisinya itu ada di bagian semisal local disk C, removable disk, program E, data F, play G, atau local disk H. Jadi itu adalah bagian dari partisi hard disk atau hard disk yang sudah dipisah-pisah, di mana pada bagian hard disk tersebut ini masuk pada materi yang sebelumnya, yaitu closed source tentang pengisian dari Windows 7. Jadi semua operasi sistem itu nanti akan membutuhkan partisi hard disk atau hard disk yang dipisah-pisah. Nah, ini removable disk ini karena pada laptop saya ini masuk flash disk. Yang berikutnya peran. Jadi supaya pembelajaran kita lebih fokus, maka saya buat dulu pertanyaan. Untuk pertanyaannya yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan partisi hard disk? Yang kedua, apakah tujuan dari partisi hard disk? Yang ketiga, sebutkan fungsi-fungsi dari partisi hard disk. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis partisi hard disk. Ya, ini adalah pertanyaan pada pertemuan kali ini. Bisa sampai screenshot, bisa juga ditulis, kemudian nanti dikumpulkan di KI3 dalam bentuk PDF ya. Ingat, dalam bentuk PDF. Yang pertama, pengertian partisi hard disk. Jika diartikan secara bahasa, partisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu partition, yang artinya sekap, dinding antara pemisah atau pembagian. Sedangkan pengertian partisi adalah pembagian suatu objek ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu. Pengertian partisi hard disk adalah sebuah metode atau cara untuk membagi hard disk pada komputer yang bertujuan untuk pengelolaan data yang lebih efektif. Adapun pengertian partisi hard disk adalah sebuah
Adapun pengertian hard disk adalah sebuah perangkat keras untuk menyimpan data-data komputer. Hal ini meliputi data yang berfungsi sebagai pengoperasian komputer maupun data biasa. Data tersebut bisa berupa file dokumen, foto, video, dan lain sebagainya. Tujuan partisi hard disk. Berkaitan dengan hard disk, partisi bertugas untuk membagi fungsi hard disk ke dalam beberapa bagian. Dengan tujuan untuk memudahkan komputer maupun pengguna dalam proses pengoperasian sistem. Dengan demikian, partisi hard disk ini bertugas untuk membagi ruang-ruang atau kapasitas hard disk sesuai dengan jumlah ruang yang dibutuhkan oleh komputer maupun penggunanya sendiri. Pada dasarnya, partisi hard disk ini adalah untuk mengelompokkan data-data sesuai dengan ruangan masing-masing pada komputer. Jadi kembali lagi ke data saya tadi, bahwasanya partisinya saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5, dimana ada local disk C, ada program E, ada data F, ada play, ada local disk C. Jadi ini pada komputer atau laptop itu tidak langsung ada, tapi nanti kita program sendiri atau bagi sendiri menjadi partisi-partisi sesuai dengan kebutuhan file atau keinginan kita. Semisal di sini local disk C ini saya gunakan untuk menyimpan program-program yang sudah diinstal pada laptop saya. Yang berikutnya ini removable disk, ada otomatis kalau flash disk ditancapkan. Kemudian E ini saya gunakan untuk menyimpan semua program-program saya yang sudah tercopy, ya, program aplikasi yang sudah tercopy. Nanti kita install, setelah diinstal nanti instalannya atau ekstraknya akan masuk pada local disk C. Kemudian yang berikutnya data. Data di sini saya gunakan untuk menyimpan file berupa data ketikan, ya, maksudnya dokumen, dan juga PDF dan juga foto. Kemudian yang berikutnya play. Play ini saya gunakan untuk menyimpan data yang berupa musik atau video. Jadi data-data tersebut saya bedakan sendiri sesuai dengan kebutuhan saya. Misal data yang berupa program saya masukkan ke E, data yang berupa ketikan atau dokumen baik PDF atau Microsoft Word atau Excel saya masukkan ke data. Kemudian untuk hiburannya, ya, ini saya masukkan ke play. Kemudian saya berikan local disk H, ini local disk cadangan biasanya untuk saya. Jadi file-file yang terbaru itu nanti akan saya masukkan ke local disk H. Ya, kemudian kalau tidak saya gunakan akan saya hapus. Sengaja saya menyimpan file tidak pada dokumen, musik, picture atau video. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang saya suka gonta-ganti OS, ya, atau install ulang OS. Lah, biasanya yang kita hapus adalah local disk C. Kemudian data yang ada pada my dokumen, my musik atau my video, semisal kita install ulang, maka akan terhapus, ya, akan terhapus. Biasanya saya suka memformat atau menghapusnya, maka bisa terhapus. Lah data-data yang
semisal kita mau menginstal ulang pada direktori E, F dan G atau H, dan H ini biasanya tidak terhapus. Oke, sampai di sini paham? Jika ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan di WA Group. Fungsi partisi harddisk. 1. Memudahkan pengguna. Jadi semisal kita mau mencari data berupa ketikan, langsung saja kita pilih data. Data berupa PDF atau ketikan di data, berupa film atau musik di play. Pengelolaan harddisk lebih optimal ya, lebih optimal karena sudah dibagi atau dimasukkan data-data tersebut pada tempat-tempatnya. Jika harddisk optimal maka komputer akan bekerja lebih cepat. Yang keempat, data lebih aman karena disimpan pada lokal disk yang selain C tadi yang seperti saya jelaskan tadi, maka data-data tersebut akan aman. Semisal kita terkena virus kemudian mau install ulang, lah itu data-datanya akan aman. Multiple sistem operasi aman. Jika sampai menggunakan dalam satu laptop itu beberapa operasi sistem, lah ini kemudian satu sistemnya ditaruh di lokal disk C dan yang satunya di lokal disk E ya. Tidak bisa satu lokal disk itu digunakan untuk menyimpan dua sistem operasi. Kemudian yang keenam, multiple file system. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya jenis-jenis harddisk. Jenis-jenis partisi harddisk. Partisi harddisk ada 3 jenis. Yang pertama partisi primary, yang kedua partisi extended, yang ketiga partisi logical. Primary partisi. Partisi jenis ini merupakan partisi utama dari sebuah harddisk. Dalam partisi harddisk ini biasanya tersimpan file installer dari sebuah aplikasi, boot, back file atau crash dump yang berhubungan dengan pengoperasian sistem. Dengan kata lain, partisi primary inilah drive yang pertama kali diakses oleh komputer pada saat booting. Jadi kita menyalakan komputer, kemudian masuk pada operasi sistem, bisa Windows 7, bisa Windows 8, bisa Windows 10 atau Linux dan yang lain-lain, itu maka akan tersimpan pada partisi primary. Kalau pada Windows biasanya partisi primernya dipasang pada lokal disk C. Yang berikutnya partisi extended. Partisi extended ini juga merupakan partisi utama pada partisi harddisk. Namun partisi extended ini tidak seperti partisi primary yang menangani pengolahan data secara langsung, melainkan berfungsi untuk membantu mengatasi keterbatasan yang terjadi pada harddisk, sehingga jenis partisi harddisk ini tidak dapat diisi oleh data, melainkan hanya sebagai logical saja. Jadi partisi ini tidak bisa digunakan untuk menyimpan data atau men-save data, tapi partisi ini sangat membantu. Contoh partisi extended yaitu pada recycle bin atau tempat sampah, di mana file-file kita yang tidak kita pakai maka kita akan masukkan ke recycle bin ya, tempat sampah. Nah, misal kalau dari tempat sampah mau kita hapus, berarti akan terhapus secara permanen. Maksudnya gini, jadi pada My Document, misal kita mau delete, ya itu biasanya masuk pada recycle bin. Nah, dari recycle bin ini, misal kita delete lagi, berarti akan menghapus permanen. Jadi jangan khawatir, file yang Anda hapus dari local disk, baik My Document atau yang lain, sampean hapus itu nanti akan masuk tempat sampah. Nah, itu bisa sampean ambil kembali dengan cara pada tempat sampah dibuka,
klik kanan pada datanya, kemudian pilih remove. Jadi data tersebut tidak akan terhapus ya, nanti bisa dikembalikan lagi ke posisi semula dengan cara klik kanan, kemudian removable, berarti nanti akan kembali ke tempat penyimpanan semula. Partisi logikal. Pada partisi logikal ini, komputer dapat menyimpan berbagai macam data, baik yang dibutuhkan dalam pengoperasian sistem maupun tidak. Namun pada umumnya, data yang berhubungan dengan pengoperasian sistem tidak tersimpan dalam jenis partisi hard disk ini. File yang terdapat pada partisi hard disk ini dapat berupa file dokumen, foto, video, dan lain sebagainya ya. Jadi operasi sistemnya tadi kalau pada punya saya pada logical disk C, kemudian selain itu ya masuk pada DEF itu masuk menjadi termasuk jenis partisi logikal. Nah, karena pada pembahasan semula kita pada menggunakan Windows 7, maka untuk membuat partisinya itu saya membuat contoh dengan menggunakan operasi sistem Windows 7. Cara membagi partisi di Windows 7 ada dua cara ya. Ada cara saat instalasi operasi sistem, itu yang pertama, kemudian yang kedua dengan cara yang sudah ada operasi sistemnya. Yang pertama adalah dengan cara membuat partisi hard disk saat instalasi sistem operasi Windows 7. Jadi jika kita pada gambar tersebut, jika kita mempunyai hard disk baru ya, kita baru beli atau laptop yang baru, itu maka tertulis disk 0 unallocated space. Jadi disknya ini masih menjadi satu bagian dan masih unlokasi. Jadi lokasi masih belum ditemukan. Total size-nya adalah 16 GB. Kemudian yang berikutnya di bawahnya ada refresh, ada load drive, ada driver option. Nah, kemudian nanti kita tekan drive option, terus next, kemudian next. Nah, setelah dipilih drive option tadi, maka akan muncul delete, extended, format atau new ya. Nah, di situ disk yang 16 GB tadi unlokasi tadi, maka kemudian dipilih new ya. Nanti setelah itu muncul size-nya. Nah, size-nya ini disesuaikan dengan kebutuhannya, mau dipartisi menjadi 2, 3, 4 terserah. Tapi kalau saya menyukai 4 partisi dengan kondisi yang pertama adalah local disk C, kemudian D, C itu untuk instalan program, D itu untuk menyimpan program-program yang kita punyai, E untuk menyimpan data, bisa berupa file PDF atau ketikan, yang penting data-data yang seperti itu. Kemudian yang F adalah untuk media player, misal MP3 atau film ya, itu adalah yang saya sukai. Nah, untuk pembagiannya ini tidak harus dihitung secara matematika, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau punya laptop saya ini laptop kecil, maka drive C-nya ini saya buat kecil saja, karena hanya untuk program Office sama multiplay ya, tidak untuk program-program yang berat untuk editing, tidak. Nah, kemudian nanti akan muncul lagi ya, setelah kita
kita pilih new apply, kemudian nanti muncul lagi unallocated space, karena unallocated space yang kedua itu belum terisi. Nah, nanti new lagi apply, new lagi apply. Begitu adalah cara untuk membuat partisinya. Nah, partisi yang 100 MB yang seperti saya jelaskan di awal tadi yang nomor 2 itu sistem reserver tadi untuk menyimpan file-file sampah yang bisa dikembalikan tapi tidak digunakan untuk menyimpan. Nah, cara yang kedua adalah membuat partisi harddisk tanpa install ulang. Artinya apabila kita lupa hanya menginstal C saja, kemudian yang lainnya belum dibagi, jangan khawatir, tidak perlu install ulang. Ada lagi caranya, yaitu dengan cara klik pada start menu komputer, kemudian klik kanan pada my komputer, kemudian pilih manage, ya, manage sesuai yang ada di gambar. Nah, setelah itu akan muncul disk manage seperti ini. Nah, kalau dalam keadaan ini pada gambar, ya, hanya ada satu partisi saja, yaitu partisi C, ya. Untuk E nya ini masih belum dan akan dibagi-bagi menjadi partisi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pada yang akan dibagi, klik kanan, pilih shrink volume, klik kanan, pilih shrink volume. Nah, kemudian tinggal dipilih size nya sesuai dengan gambar, enter amount diisi juga, kemudian setelah itu shrink, ya, pilih shrink. Oke, lah akan berubah lagi. Yang free space itu sama dengan unlokasi tadi, free space sama dengan unlokasi tadi. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang partisi harddisk yang mengikuti dari materi sebelumnya, yaitu sistem operasi. Kemudian kesimpulannya adalah partisi harddisk ini sangat dibutuhkan untuk memilah-milah atau memanage file data kita. Supaya apa? Supaya performa komputer kita akan lebih meningkat, ya, akan lebih baik. Jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA group. Dan saya akhiri pada pembelajaran pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.